Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Jadi kalau kita bisa mengikuti iramanya, cara kerjanya, kita mengalir dalam tuntunannya, maka kita bisa berkata dan bisa mengalami bahwa God is good all the time. All the time God is good. Dan untuk itu hidup kita memang sedang dibentuk. Gak ada yang sempurna, tapi lewat keputusan kita untuk mengikut Dia senantiasa, mempersembahkan hidup kita dalam tuntunannya, akan membawa kita semakin kenal jalan-jalannya dan hidup dalam rencananya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kalau kita membaca kisah mengenai Daniel, maka lagu yang kita nyanyikan, ya, Bapa aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, ini bisa sebagai salah satu contoh yang mewakili. Nah, di Yeskiel 14 ayat 13 sampai dengan 20 itu disebutkan ada 3 nama yang mempunyai posisi atau status istimewa, ya, di hadapan Tuhan. 3 orang ini yaitu Daniel dan Ayub. Ya, Nuh, Daniel dan Ayub ini punya profesi yang berbeda di dunia. Nuh itu mewakili pemberita kebenaran, pemberita kabar baik, ya, pemberita firman Tuhan atau mewakili hamba Tuhan. Lalu Daniel mewakili orang-orang yang bekerja, para profesional. Sementara Ayub mewakili pengusaha, karena dikatakan Ayub itu orang kaya, orang yang punya banyak pegawai, ya, usahanya dia banyak, dan dia juga takut akan Tuhan. Nah, dari 3 contoh ini, 3 orang ini kita belajar bahwa profesi kita di dunia itu bisa apa saja, ya, tapi bukan itu yang menentukan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Masing-masing punya panggilan. Kalau kita menangkap panggilan itu dan kita hidup di dalamnya, kita bisa menikmati, ya, kita nggak perlu bandingkan dengan orang lain. Lalu kalau kita lihat khusus mengenai Daniel, kali ini kita akan melihat di Daniel pasal 5, kita akan melihat contoh yang baik sekali dari orang yang dia profesional. Awalnya dia tawanan, dia bekerja di Babel, ya, dibawa sebagai tawanan, dia nggak punya pilihan. Dia dengan 3 temannya harus sekolah pendidikan di Babel, ya, mungkin akademi pemerintahan Babel, karena dikatakan 3 tahun, ya, mereka dididik di Daniel pasal 1. Setelah itu mereka harus bekerja pada raja. Mereka dites dulu, dan Daniel dengan 3 temannya ternyata 10 kali lebih pandai daripada orang-orang lain. Lalu kalau kita baca Daniel pasal 2, itu ada cerita bagaimana Raja Nebukadnezar dia bermimpi, dan dia minta supaya orang-orang pintar yang sudah disekolahkan itu memberitahu dia apa mimpinya waktu malam, sekaligus artinya juga perlu diberitahu. Tapi nggak ada yang bisa tentunya. Lalu Daniel berdoa dan Tuhan memberitahu apa yang Nebukadnezar alami, ya, dalam mimpinya. Dan kemudian di Daniel pasal 3 kita melihat bagaimana Sadra, Mesa, dan Abednego mereka mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Lalu di Daniel pasal 4 kita melihat bagaimana Nebukadnezar itu bermimpi dan dia mengalami bagaimana direndahkan ketika dia merasa sebagai penguasa, sebagai pemimpin yang membangun Babel begitu besar. Lalu lewat mimpinya itu dinyatakan bahwa dia akan direndahkan dan dia memiliki hati seperti hewan. Lalu dipulihkan kembali, lalu dia mengakui bahwa Allahnya Daniel itu adalah Allah yang luar biasa, ya, yang dia akui, dan dia sebut bahwa aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga. Nah, di Daniel pasal 5 ini cerita yang agak beda, karena kali ini kita melihat Raja Belsazar, ya. Ini kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya nanti, ini ditunjukkan adalah anak dari Nebukadnezar. Jadi kita lihat di sini Daniel itu sejak dari zaman Nebukadnezar dia sudah
ada dalam posisi yang tinggi, ya. Kemudian di zaman ini Daniel pasal 5 dia juga menduduki posisi yang tinggi, ya, Raja Belsazar. Lalu nanti kalau kita lihat Daniel pasal 6 sudah berganti pemerintahannya, itu Darius orang Media. Daniel juga ada pada posisi tinggi, bahkan dia mau diangkat membawahi seluruh wilayah kerajaan tersebut, ya. Lalu kalau kita baca lagi pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat Daniel juga ada dalam posisi yang tinggi. Nah, sekarang kita lihat di Daniel pasal 5 ini, ya, ayat 1. Dikatakan di sini Raja Belsazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Ada 1.000 orang jumlahnya. Mereka itu minum-minum anggur. Lalu di ayat 2, dalam kemabukan Raja Belsazar ini menyuruh orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Jadi waktu itu kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh Nebukadnezar, kemudian orang-orang ditawan dibawa ke Babel, termasuk Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Lalu perkakas-perkakas emas perak yang ada di Yerusalem di dalam bait suci itu dibawa oleh Raja Nebukadnezar, yang dibawa ke Babel. Nah, perkakas ini yang diambil oleh Raja Belsazar dipakai untuk minum-minum, ya, mabuk-mabukan. Ayat 3, ya, dikatakan perkakas tersebut diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem, lalu mereka makan minum, ya, para istri, para gundik minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur, memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Lalu ayat 5, saat itu nampak jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ayat 6, lalu raja menjadi pucat, ya, Raja Belsazar ketakutan, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Lalu raja berseru dengan suara keras di ayat 7, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Ya, ini orang-orang paranormal, ya, dukun-dukun dan sebagainya. Lalu raja berkata kepada para orang bijaksana di Babel itu, ya, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan punya kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang tidak sanggup membaca tulisan itu, nggak ada yang ngerti. Dan akhirnya, ya, karena sangat cemas, kemudian masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan di ayat 10 itu. Lalu berkata, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Ayat 11, sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayat tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayat tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah, kita lihat di sini, ya, bagaimana ketika Daniel mempunyai reputasi yang luar biasa pada zaman Nebukadnezar. Yang pertama adalah di Daniel pasal 2, ketika dia bisa memberitahukan kepada Raja Nebukadnezar mimpinya apa, lalu artinya apa. Dan gara-gara itu orang-orang bijaksana yang tadinya mau dibunuh, mereka selamat. Jadi pasti berita ini tersebar dengan luas, ya. Jadi Daniel dikenal karena Raja Nebukadnezar sampai bilang bahwa Allah yang kamu sembah itu Allah yang luar biasa.
Kemudian Daniel pasal 3 cerita mengenai perapian yang menyala-nyala. Di situ ceritanya Sadra, Mesa, dan Abednego. Ya, dan pasti ini juga tersebar beritanya kemana-mana. Kemudian Daniel pasal 4, kisah ketika Raja Nebukadnezar itu direndahkan dan dia mengalami 7 masa harus tinggal di hutan dan makanan seperti hewan, ya, makan rumput dan sebagainya. Dan setelah 7 masa dia dijemput kembali dan dia pulih kembali, lalu dia mengakui tentang kebesaran Tuhan. Yang anehnya adalah kok anaknya Belshazzar ini nggak tahu, ya, nggak kenal, seperti tidak pernah mendengar cerita mengenai Daniel. Sehingga ketika ada kesulitan seperti yang dia hadapi, dia tidak mengerti, ya, arti tulisan yang ada di dinding yang ditulis oleh tangan yang muncul tersebut. Dan dia panggil para ahli nujum, orang kasdim, dan semua paranormal dipanggil, nggak ada yang bisa. Dia bingung sampai permaisurinya yang kasih tahu, ya. Jadi ini sebenarnya satu hal yang aneh, ya. Ini anak, ya, anak harusnya setidaknya kalau dia mau menggantikan bapaknya, dia perlu tahu, ya, perlu tahu banyak hal tentang kerajaan itu supaya dia bisa jadi leader yang baik, jadi pemimpin yang baik. Kalau kita baca tadi di ayat sebelumnya bahwa dia buat pesta dengan semaunya, ini menunjukkan anak ini memang tidak dipersiapkan menjadi seorang leader yang baik, ya. Dia kayaknya cuek, ya, dia menikmati mungkin kebesaran bapaknya sebagai raja, tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan pemerintahan bapaknya. Dia pesta 1.000 orang, ya, lalu dia suruh ambil perkakas tanpa tahu sejarahnya seperti apa perkakas yang dibawa dari Bait Allah di Yerusalem. Dan ini menunjukkan dia tidak siap secara mental untuk menjadi pemimpin Babel yang begitu besar, yang seperti bapaknya. Lalu ayat 13 kita lihat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini dan memberitahukan maknanya kepadaku, tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Ayat 16, ya. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, kalau engkau bisa, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kuasa sebagai orang ketiga. Sebenarnya ini agak aneh, ya. Dia Raja Belshazzar, dan Daniel itu kepala orang berilmu, orang-orang pintar, tapi dia bisa tidak tahu, ya. Dan akibatnya dia mengabaikan. Seharusnya kalau dia melanjutkan pemerintahan bapaknya, dia sudah siap, dia ready, dia nggak tiba-tiba aja dikasih satu jabatan dan ternyata tidak cukup bijak. Ayat 17, Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu dan memberitahukan maknanya. Ayat 18, ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala,
sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ayat 21, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Nah, perhatikan ayat 22 ya. Tetapi tuanku Belzazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Jadi rupanya pengalaman bapaknya ini diasingkan selama 7 masa ini, Belzazar kelihatannya tahu, tapi dia tidak mengambil pelajarannya. Dia tidak belajar untuk rendah hati. Dia tidak belajar untuk mengakui bahwa promosi itu dari Tuhan, Tuhan bisa mengangkat, menurunkan seperti yang dialami oleh bapaknya. Ya, pengajaran itu mungkin gak disampaikan kepada dia. Dia besar sebagai anak yang punya fasilitas, tapi dia tidak terbentuk mentalnya sebagai orang yang bijak untuk memimpin kerajaan yang begitu besar ya. Ayat 23, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Ya. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Jadi ini sebenarnya pelajaran yang sangat penting ya, kita perlu memahami. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya, ya jabatan, posisi atau fasilitas, kita perlu sadari bahwa itu dari Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nebukadnezar dia pernah berkata, kan aku yang bangun kerajaan ini. Dan begitu dia mengatakan seperti itu, dia dihalau dari antara manusia, dia menjadi sama seperti binatang, dia tinggal di antara keledai hutan dan makanannya rumput seperti lembu dan seterusnya, sampai dia mengakui ya bahwa semuanya itu dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah memahami hal ini, maka kita perlu ajarkan juga kepada anak-anak kita ya, supaya mereka dari sejak muda sudah belajar mengenal Tuhan, itu yang pertama. Terus yang kedua juga belajar untuk seperti yang Nebukadnezar alami ya, mengakui semua dari Tuhan dan perlu wisdom dan sebagainya ya. Ayat 26 ya. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ayat 29, lalu atas titah Belzazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan punya kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belzazar, raja orang Kasdim itu ya. Jadi sayang sekali sebenarnya ya. Harusnya Nebukadnezar itu mungkin ajarkan kepada Belzazar sehingga nggak perlu mengalami hal yang seperti terjadi ini ya. Ada kesombongan, ada keangkuhan ya. Saya pernah baca tulisan di beberapa media ya, media sosial ya, dan juga memang pelajaran-pelajaran yang suka diajarkan juga di sekolah-sekolah manajemen ya, bahwa seringkali kalau
itu seperti siklus ya. Ketika satu keluarga mengalami kesulitan, maka dampaknya adalah mereka jadi kuat berjuang untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dan kemudian ketika mereka udah semakin kuat, mereka berkembang, mereka diberkati. Misalnya biasanya ada orang-orang yang punya perusahaan ya, dia berkembang, lalu anak-anaknya itu sudah terima kemudahan demi kemudahan, karena pada saat orang tuanya sudah berkembang dalam perusahaan yang mereka miliki, fasilitasnya banyak, anak-anaknya tidak mengalami didikan yang cukup keras, mereka terima enak saja istilahnya ya. Sehingga akhirnya mereka tidak terbentuk menjadi pribadi yang kuat. Dan ketika orang tuanya sudah bertambah usianya dan mulai menyiapkan anak-anaknya untuk bisa melanjutkan usaha mereka, maka mungkin anak-anaknya bisa disekolahkan di luar negeri, punya pendidikan yang hebat, tapi masalah mental, masalah pendidikan, masalah jiwa itu beda ya, tidak didapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi itu lewat kehidupan, dan khususnya memang lewat orang tua yang harus mendidik itu, mengajarkan itu. Perusahaan-perusahaan yang langgeng itu biasanya ya, mereka itu bisa mewariskan value atau nilai-nilai yang benar kepada anak-anaknya ya, yang akan melanjutkan kepemimpinan di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, ada satu perusahaan yang gede sekali ya, sudah 60 tahun dan berkembang di puluhan negara, dan sampai saat ini makin berkembang, dan itu sudah dipegang oleh generasi yang kedua. Jadi pendirinya tuh 2 orang, mereka dari sejak awal punya value yang bagus, mereka punya visi yang misi membantu orang lain untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Lalu setelah berkembang luar biasa, visi dan misi ini ditanamkan kepada anak-anak mereka, sehingga 2 orang ini punya anak ya, laki-laki masing-masing, kemudian melanjutkan kepemimpinan dari perusahaan tersebutnya. Dan berkembang sampai sekarang sudah 60 tahun di 90 negara. Luar biasa. Kok bisa seperti itu? Karena ada value yang ditanamkan dan itu diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi bukan harta saja ya, warisan yang diberikan, tapi ada legacy istilahnya, ada hikmat didikan yang ditanamkan kepada anak-anak mereka. Banyak perusahaan sejenis yang berusaha meniru keberhasilan perusahaan ini, tapi karena tidak didukung dengan value yang baik, biasanya cuma tahan beberapa tahun, habis itu hilang ya. Jadi yang membuat suatu perusahaan ya, atau kalau dalam hal ini kerajaan contohnya, bisa berkembang terus dengan baik, itu karena ada value yang diturunkan. Nah, kita lihat Daniel 4 ayat 37 ya, ini perkataan Nebukadnezar. Dia bilang, "Sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Ini yang harusnya diturunkan kepada anaknya ya, sehingga tidak perlu mengalami seperti yang tadi kita baca. Nah, sekarang lebih lanjut, bagaimana Nebukadnezar bisa mengalami proses ini? Nah, kita melihat ada tangan Tuhan lewat Daniel. Ya, sebelumnya lewat teman-temannya yang lain, tapi dalam hal ini lewat Daniel. Ketika Daniel, orang yang memang dari sejak mudanya dia memutuskan untuk hidup bagi Tuhan, dia tawanan tapi dia lakukan dengan baik ibadah dia kepada Tuhan, sehingga dia menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjamah raja dari kerajaan kafir ini. Dan itu butuh waktu ya. Ayat yang terlalu perlu kita ingat di Ibrani 10 ayat 35 dan 36, perlu ketekunan ya. Jangan lepaskan kepercayaanmu, jangan lepaskan apa yang kita percaya dari Tuhan untuk kita.
Jangan lepaskan iman kita, karena besar upah yang menantinya. Ada hamba Tuhan Joyce Meyer mengatakan, kalau kita menyerah seringkali itu cuma tinggal beberapa langkah lagi. Biasanya menjelang kemenangan itu makin berat ujiannya. Itu juga yang dialami oleh Daud ketika di Ziklag. Dia terancam nyawanya oleh para pengikutnya sendiri. Tapi Alkitab berkata pada saat Daud tertekan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu itu titik balik, karena setelah itu gak lama kemudian dia menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja, itu bukan lewat undian seperti Saul, tapi rakyat sendiri yang datang kepada dia dan meminta supaya Daud menjadi raja. Dan Daud bukan hanya menjadi raja, tapi raja yang punya sertifikat berkenan kepada Tuhan. Ayat 36 dari Ibrani 10 dikatakan di sini bahwa kamu perlu ketekunan. Nah, ini dia yang perlu kita ingat ya. Tekun itu memang tidak enak buat daging, karena itu lewat masa-masa yang membentuk kita. Perlu waktu, perlu kesabaran ya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau kita baca tentang iman, seringkali kita berpikir itu instan, dapat langsung jadi. Tapi firman Tuhan berkata, oleh iman dan kesabaran ya, memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Artinya ada proses waktu, perlu tekun juga. Jadi kita perlu ketekunan, kita perlu ingat itu, kita perlu tahu kehendak Tuhan, kita lakukan, dan perlu tekun sambil kita tetap pegang apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan oleh karena itu kita bisa berkata God is good all the time, karena pada saatnya kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan buat kita. Dan ketika dikatakan bahwa Allah adalah kasih, sesuai dengan firman Tuhan di surat Yohanes, itu menjadi real buat kita. Dan kita menyadari bahwa memang betul Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Amin.